Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara beton ini. Baiklah, kita akan membahas sebuah berita yang kemarin sempat eh, beredar di sosial media. Mungkin banyak juga mbak-mbak yang tidak mengetahui berita ini ya, karena memang tidak ramai di beberapa grup PMI ya. Oke, yang pertama yaitu mengenai berita tentang informasi yang kemarin aku baca, yaitu tentang salah satu anggota DPR sini ini yang mengirikan, mungkin dia menyuarakan eh, orang lokal sini, yang dimana mengeluh-elukan kenapa pemerintah sini kok banyak mengambil pekerja asing untuk masuk dan bekerja di negara Hong Kong ini, yaitu sebesar lebih dari 30 ribuan ya per bulan. Dan ini penjabat tersebut, salah satu anggota dari DPR tersebut ini bilang, kenapa tidak memprioritaskan pekerja lokal ya, yang dimana banyak banget juga pekerja lokal yang tidak mendapatkan pekerjaan dan menganggur. Dan DPR ini menyarankan di sebuah forum diskusi antar penjabat kemarin, yang dimana ini memaksa pemerintah atau departemen ini untuk memberikan training kepada sumber daya alam lokal, orang lokal, sehingga ini bisa memberikan pelatihan, pendidikan, penanganan, melayani orang-orang lokal atau juragan kita ketika memiliki anak, ini bisa dititipkan kepada mereka. Jadi mereka tidak mengambil pekerja asing lagi ya. Lebih mengutamakan pekerja lokal. Jadi mereka berharap seperti itu. Walaupun memang ketika menitipkan ini harus mengeluarkan biaya sebesar 25 ribuan ya. Dan juga kalau bisa pemerintah ini juga menghapus beberapa persyaratan, yaitu mengenai persyaratan eh, si pekerjanya ini tidak harus tergantung dari usia. Jadi kalau bisa ya berapapun usia, kalau bisa ya diperbolehkan untuk bekerja seperti itu ya. Jadi intinya DPR tersebut itu meminta memprioritaskan orang lokal ini untuk bekerja, bukan pekerja asing yang datang bekerja di negara ini ya. Jadi wajar aja, entah itu memang dia dapat kritikan atau mungkin masukan, atau mungkin ada orang yang bersuara dengan salah satu anggota DPR ini kita nggak tahu ya. Jadi intinya sebenarnya masalah yang terpenting di sini ya, kita nggak masalah sih ya ketika ada yang menggeser posisi kita, karena memang nggak hanya di sini saja, di tanah air ini kan masalah pekerja asing juga dikritiki oleh orang-orang kita atau orang-orang lokal di Indonesia ya. Ketika ada pekerja asing, pemerintah juga dikritiki, kenapa tidak memberikan pekerjaan kepada orang lokal atau bla 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 ya, lebih memilih mempekerjakan pekerja asing ya, seperti itu. Jadi kalau orang sini mengkritik kepada anggota DPR dan pemerintahannya, menurut aku sesuatu yang wajar saja. Tapi tergantung dengan si bos sini, apakah si bos ini mau menerima, yang dimana mengeluarkan uang banyak per bulannya, kemudian itu hanya cukup untuk jaga anak saja, tapi belum masak, bersih-bersih dan lain-lainnya. Tentu ini menjadi beban yang berat juga bagi si bos, akan mengeluarkan banyak biaya lagi ya. Jadi dia harus butuh orang untuk membersihkan rumah dia, butuh orang lagi untuk masak, butuh orang lagi untuk menjaga anak. Tentu biayanya makin besar ya. Jadi orang sini pun ini tentu juga tidak mau mengambil atau mengeluarkan biaya yang banyak ya. Tapi dari kasus-kasus seperti ini, aku rasa hal yang wajar. Tapi yang nggak wajar ketika ada beberapa penjabat yang mencari kesalahan-kesalahan si PRT ya. Jadi ini yang menurut aku yang nggak wajar ya. Apapun kesalahan sekecil apapun, tetap aja ini akan dikorek-korek ke mereka. Padahal banyak banget kawan-kawan kita atau PRT yang
ibaratnya adalah baik-baik juga ya, yang mau membantu cuma-cuma kepada orang-orang lokal sini. Oke, ini yang pertama. Jadi adanya isu-isu tersebut ya. Jadi jangan khawatir karena orang juragan kita pasti juga tetap menggunakan pekerja asing atau PRT asing untuk bekerja di rumahnya dia, karena nggak hanya jaga anak saja ya, bersih-bersih juga. Oke, yang kedua, ada anggota parlemen yang membahas tentang masalah mbak-mbak jualan di area-area taman. Mungkin udah nggak asing lagi ya, hal seperti ini banyak atau sering banget terjadi. Orang-orang sini eh, yang tidak menyukai PRT jualan ya. Dan tentu hal ini memang kita tidak bisa membenarkan kawan-kawan kita, tapi sekali lagi itu menjadi hak kawan-kawan jika ketika mereka melanggar jualan secara ilegal di negara ini. Dan si salah satu anggota parlemen ini juga bilang bahwa nggak ada gunanya sih ada karantina, pembersihan, kemudian adanya jarak sosial jika PRT tetap saja melakukan jualan di tengah-tengah pandemi. Padahal makanan tersebut itu belum tentu bersih ya. Walaupun ada undang-undang yang dimana bisa menjerat mereka dengan eh, penjara 6 bulan dan juga denda 10.000, ini tetap aja mereka melakukan. Bahkan ada lagi denda yang dimana ketika mereka menghalangi jalan dengan aktivitas mereka, ini juga kena denda ya, yaitu sebesar 5.000 dan penjara 3 bulan. Tapi tetap aja mbak-mbak melakukan hal tersebut dan tidak ada rasa takutnya ya. Jadi kucing-kucingan dengan petugas. Tapi sekali lagi kawan-kawan, jujur ini banyak banyak juga yang mbak-mbak yang diuntungkan dengan biaya yang murah ketika makan ya. Jadi kita tidak bisa eh istilahnya membenarkan tapi juga tidak bisa menyalahkan, karena sebenarnya kita tuh sama-sama diuntungkan dari setiap kejadiannya. Jadi risiko menjadi tanggung jawab kalian semuanya, mbak-mbak yang jualan eh, channel ini maupun kawan yang lain itu. Sekali lagi tidak mendukung juga perbuatan mbak-mbak yang dimana tahu sendiri kan orang sini ini bisa saja menggiring opini yang nggak baik kepada PRT semuanya. Itu aja informasinya. Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu dan semoga kita sukses di negara sini dan pulang dengan membawa hasilnya dan bisa dibuat usaha di tanah air dan bisa berkumpul dengan keluarga kita selamat walafiat. Itu aja informasinya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.